kita berdiam diri, siapkan hati kita, izinkan firman-Nya memenuhi hidupmu dan memulihkan keadaanmu untuk saat ini. Namun sebelum kita sejenak mendengarkan firman, saya mau kita mengangkat satu pujian bagi kemuliaan Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwasanya kasih Tuhan itu tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita. Dia selalu menyertai kita dan kasih-Nya selalu mengalir bagi kita. Dan yakin percayalah tidak ada seorang kita amat Tuhan yang akan kekurangan kasih-Nya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kasih-Mu sempurna di dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan malam hari ini saat kami buka hati kami, buka hidup kami untuk menerima Engkau, biarlah Engkau tetap bekerja atas kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang sejenak kami akan dengar sebagai penguat dan sebagai benar-benar pelita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan sepanjang satu hari ini. Kami percaya umat-Mu Tuhan, saat ini Kau hadir bersama dengan kami.
pada malam hari ini Engkau masih menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu. Dan terima kasih Tuhan Yesus sebab sepanjang satu hari ini penyertaan-Mu begitu luar biasa bagi kami. Untuk malam hari ini Tuhan, marilah tetap bersama dengan kami. Untuk malam hari ini Yesus, marilah terus mengingatkan dan membuka hati kami. Marilah terus Yesus untuk malam hari ini menjagai kami. Terima kasih Bapa yang baik. Jamah semua umat-Mu Bapa yang baik. Jamah mereka yang berharap kepada-Mu. Jamah mereka yang percaya kepada-Mu. Jamah mereka yang berserah dan mengandalkan Engkau. Dan hamba percaya hari ini Tuhan, hari ini kami percaya bahwasanya janji-Mu akan terpenuhi bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Marilah Tuhan Yesus tetap Bapa bersama dengan kami. Dan pada waktu kami membuka hati kami, membuka pikiran kami, membuka jiwa kami, Engkau masuklah Tuhan. Engkau masuklah Bapa yang baik, sehingga boleh melekat dengan kami dan dekat dengan kami. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Kau telah tutup bungkus kami dengan kasih kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami siap dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara Tuhan. Shalom yang di rumah. Saya tidak percaya hari ini engkau pasti diberkati. Amin. Baiklah, malam hari ini saya akan sampaikan sedikit firman Tuhan bagi kita sebagai penguat kita di new normal ini, yang keadaan yang mungkin katanya mulai stabil. Tapi mari saya kembali mengatakan kepada kita, tetap jaga kesehatanmu, tetap atur pola makanmu, dan tetap atur waktumu untuk melakukan segala aktivitasmu, dan tetap jangan lupa tetap dekat kepada Tuhan dan andalkan Dia. Karena kita tahu tanpa Dia kita tidak akan bisa melakukan apapun, dan tanpa Dia kita pasti tidak akan bisa berjalan dengan baik. Baiklah saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini kita akan dengar firman Tuhan dan sama-sama membacakannya, menikmatinya, dan sama-sama kita boleh merenungkannya dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Amsal 16 ayat yang ke-2 sampai dengan pada ayat yang ke-8. Saya undang kita umat Tuhan untuk buka firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 16 ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-8. Haleluya. Saya akan membacakan bagi kita umat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang sudah menyaksikan ibadah ini dan sedang bergabung bersama dengan kami. Beginilah bunyi firman Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan
kita. Bukan umat yang hanya menjadi penyimak saja atau menjadi pembaca firman saja, tapi mari kita boleh lakukan firman itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Yosua berkata, renungkanlah firman itu siang dan malam. Hari ini mari kita mau renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Mari kita boleh menjadi orang yang menikmati firman itu dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau hanya mendengar saja bukan berarti dia bisa menikmati. Biasanya orang hanya mendengar, setelah mendengar ya sudah hilang. Tapi kalau dia mendengar dan menikmati, yakin dan percayalah saudara yang dikasih Tuhan, pasti firman itu kita dengar. Dan jangan biarkan firman itu berlalu seperti itu saja. Tapi mari, kalau kita bisa menangkap seekor kupu-kupu dan menaruh atau meletakkan kupu-kupu di tempat yang terbaik dan memeliharanya serta menjaganya, kita juga mau tangkap firman itu, lekatkan dalam hati, taruh di tempat yang sesuai di dalam hatimu dan keluarga. Yakin dan percayalah saudara yang kasih Tuhan, kita akan memperoleh hikmat dan kita akan memperoleh yang namanya berkat daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata tadi di ayat 2 sampai dengan ayat 3, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah saudara yang kasih Tuhan, hari ini mari saya mau kita menyadari langkah kita saat ini. Pada waktu kita melangkah, sudahkah langkah yang kita langkah itu bersih? Bersih sesuai dengan kemauannya Tuhan, bersih sesuai dengan rencananya Tuhan, bersih sesuai dengan keinginannya Tuhan, bersih sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Hari ini kita mau yakini diri kita. Jangan bersih menurut pikiranmu saja. Jangan bersih karena engkau menyangka-nyangka saja. Tapi bersih memang benar-benar bersih sesuai dengan apa yang Tuhan ciptakan begini. Ayat 2 berkata tadi, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Dan jangan biarkan ini terjadi, Ibu Bapak sekalian. Bagimu itu bersih, jalan yang kau lalui itu lurus bagi pandanganmu, bukan berarti bagi Tuhan niat seperti itu. Sama seperti jika kita menyusun satu rencana, kita menganggap bahwasanya rencana itu telah tersusun rapi sesuai dengan keinginan kita hendaknya, itulah yang terlaksana. Tanpa kita ketahui, tanpa kita tidak mengetahui bahwa sebenarnya rencana yang Tuhan susun bagi hidup kita dan keluarga itu sebenarnya lebih baik daripada rencana yang engkau susun dalam hidup dan keluarga. Nah, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan,
dirimu. Mari kita boleh ketahui langkah yang saat ini kita jalani, perbuatan yang saat ini kita lakui, apakah sudah bersih di hadapan Tuhan? Sudah berkenankah di hadapan Tuhan? Ini dia. Ini sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus mengetahui. Jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan pandanganmu. Mungkin kita memandang apa yang kita lakukan sudah baik, tapi belum tentu baik bagi Tuhan. Apa yang kita susun belum tentu rapi menurut Tuhan. Untuk itu mari serahkan perbuatanmu sesuai di dalam Amsal 16 ayat 4 tadi berkata, serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Maka firman-Nya berkata, maka segala rencanamu akan terlaksana. Hari ini jangan jadi seorang yang melakukan atau bertindak dengan ceroboh. Hari ini jangan jadikan dirimu orang bebal. Hari ini jangan andalkan pikiranmu. Hari ini jangan jadi orang fasik. Biasanya orang fasik ini orang yang sok tahu. Tapi mari, saudara yang kasih Tuhan, kita boleh tunduklah akan firman, tunduklah akan Tuhan. Hari ini mari, jangan keraskan hatimu, jangan biarkan dirimu dikuasai oleh keegoisanmu. Jangan biarkan egomu itu lebih tinggi dari segala sesuatunya. Karena itu gak ada gunanya, saudara. Tapi hari ini mari, engkau yang keras, engkau yang tinggi hati, kau serahkan semua di hadapan Tuhan, agar Dia boleh lembutkan hatimu dan menjadikan engkau lembut, mengubah engkau yang keras menjadi lembut, mengubah engkau yang tidak mengenal kata sabar menjadi sabar, mengubah engkau yang tidak memiliki kasih menjadi memiliki kasih, mengubah hidup. Untuk itu mari minta pengampunan kepada Tuhan. Hari ini mari ketahui dan tanya kepada Tuhan, sudahkah jalan yang kulalui sesuai kehendak-Mu Bapa? Sudahkah perbuatan yang kubuat bersih di hadapan-Mu? Dan sudahkah satu hari ini aku beroleh kasih daripada-Mu? Nah, saudara, hari ini mari, jika kita ingin menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan, jika kita ingin mau orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang menindas kita, orang-orang yang menganiaya kita boleh diubah oleh Tuhan, hari ini damaikan hatimu. Damaikan hatimu dan sekali lagi mari minta pengampunan kepada Tuhan. Bangsa Israel melakukan dan terus melakukan dosa di hadapan Tuhan. Bangsa Israel melakukan yang namanya pelanggaran-pelanggaran yang tidak menyenangkan hati Tuhan.
Tapi saat Tuhan bertindak atas mereka, mereka datang di hadapan Tuhan dan minta ampun. Mereka buka hati mereka datang dengan bersujud dan dengan rendah hati serta tulus hati di hadapan Tuhan. Dan mereka buktikan bahwa mereka benar-benar kembali kepada Tuhan. Dan saat Tuhan melihat hal itu, Tuhan kembali menyayangi mereka, kembali mengampuni mereka. Mungkin engkau selama ini atau di tahun 2020 ini tidak pernah dekat dengan Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Kau hanya Kristen sesuai dengan KTP saja. Hari ini jadilah Kristen yang takut akan Tuhan. Jadilah Kristen yang benar-benar memiliki ketulusan. Jadilah Kristen yang benar-benar memiliki kerendahan hati. Jadilah Kristen yang memiliki kasih. Kita boleh belajar mengasihi. Seburuk apapun kita, Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap mengasihi kita, Ibu Bapak mengasihi kita. Hari ini mari perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Mari jalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Untuk itu mari saudara yang kasih Tuhan, kalau firman Tuhan berkata, jadilah umat yang berkenan di hadapan Tuhan dengan tetap berserah kepada Dia, dengan tetap merendahkan hati, dengan tetap menyadari bahwa bukan jalanmu yang akan terlaksana, tetapi jalannya Tuhan yang akan terlaksana dalam dirimu. Dan yang tidak percayalah, Tuhan pasti beri yang terbaik bagimu. Yakin dan percayalah saudara yang kasih Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan sediakan sesuatu yang indah bagimu. Untuk itu malam hari ini, mari peroleh itu daripada Tuhan. Peroleh segala sesuatu yang indah, yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Buang yang namanya kecongkakan, buang yang namanya kecemasan yang berlebihan, buang yang namanya ketakutan akan segala sesuatu yang pastinya kau hadapi. Tapi mari percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang kau hadapi, Tuhan tetap bersama dengan engkau. Amin. Saudara, hari ini mari tetap berdiam-diam di hadapan Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan, lebih baik Tuhan, aku berdiam diri di dalam bait suci-Mu daripada aku harus berkeliaran di luar sana. Lebih baik aku datang di hadapan-Mu daripada aku merusak tubuhku dengan hal-hal duniawi. Lebih baik aku sujud dan menangis di bawah kaki-Mu daripada aku menikmati keegoisan yang di luar sana. Hari ini mari jadilah orang yang benar-benar berharap kepada Tuhan. Sebab orang yang berharap kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Dan apa yang kita inginkan, Tuhan akan pulihkan. Apa yang kita rindukan, kita akan peroleh di dalam Tuhan. Untuk itu mari saudara yang kasih Tuhan, hari ini
hadiah itu bisa engkau terima dengan sukacita, dan hadiah itu tetap engkau pegang dan jangan pernah rusak, karena hadiah itu yang kita percayakan adalah mahkota kehidupan bagimu, bukan untuk hari ini saja, tapi firman Tuhan berkata kekal untuk selama-lamanya. Mari hari ini saya undang kita untuk datang kembali di hadapan Tuhan dengan menyadari bahwa hati kita benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, sungguhkah aku telah bersih di hadapan-Mu Tuhan? Sungguhkah Tuhan jalan yang kulalui ini bersih di hadapan-Mu Tuhan? Dan sungguhkah aku telah berserah di hadapan-Mu Tuhan? Dan sungguhkah aku telah menaklukkan yang namanya tinggi hati dalam diriku Tuhan? Dan sungguhkah aku telah menjadi orang yang sabar untuk segala sesuatunya Tuhan? Mari hari ini bertanyakan itu kepada Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Agar apa? Agar hubunganmu lebih dekat lagi di hadapan Tuhan. Jangan biarkan hubunganmu dekat dengan dunia, tapi hubunganmu dengan Tuhan jauh dan memiliki batas. Tapi biarkan hubunganmu dengan Tuhan tidak memiliki batas, yang artinya waktumu hanya untuk Tuhan dan waktu Tuhan hanya untukmu. Amin. Itu firman Tuhan. Yakinlah bahwa kita ditebus oleh darahnya yang kudus. Yakinlah umat Tuhan, saat engkau hidup dalam genggaman Tuhan, saat engkau hidup dekat dengan Tuhan, firman-Nya berkata tidak akan ada satupun yang menyakiti engkau. Dan firman-Nya berkata bahwasanya Dia tidak akan pernah terlambat menolong engkau. Dia akan lebih mengasihi engkau jika engkau datang di hadapan Dia. Dan sebenarnya Dia pun telah mengasihi engkau. Untuk itu mari balas kasih-Nya Tuhan. Mari mengasihi Dia juga. Dan mari menangis di hadapan Dia. Menangis di bawah kaki-Nya. Mari berlutut dan mari mengadu. Katakan bahwa kau merindukannya. Kau merindukan Dia ada di dekatmu. Merindukan Dia untuk menjamah kau dan keluargamu, serta memulihkan keluargamu yang mungkin saat ini memiliki banyak masalah, yang mungkin saat ini sedang mengalami namanya perkara-perkara besar, dan mungkin saat ini keluargamu sedang kacau balau. Mungkin saat ini keluargamu sedang mengalami kesulitan, tapi hari ini mari datang di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan bertindak atasmu. Haleluya, haleluya. Allah mengerti, Allah peduli dalam kehidupan kita. Saya undang umat Tuhan untuk kita boleh mengangkat satu lagu pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus katakan banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, tapi aku yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mampu melakukan segala sesuatu, dan Engkau Allah yang mampu memberi yang terbaik bagiku. Haleluya, haleluya Yesus. Amin, amin, amin.
kami Tuhan mengandalkan rencana-Mu, mengandalkan pikiran-Mu, mengandalkan kemauan-Mu Tuhan, sekalipun itu tidak bisa kami terima, tapi kami mau mengubahnya Tuhan. Dan kami percaya dan mengimani bahwasanya setiap rencananya Tuhan dalam hidup kami itu yang terbaik. Untuk itu hari ini Bapa yang baik, kami umat-Mu menyerahkan diri. Kami umat-Mu Tuhan mengandalkan Engkau. Untuk itu malam hari ini kami umat-Mu datang berserah. Kami mau menangis di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami mau datang berdiam diri di bait suci-Mu. Bapa yang baik, inilah kami umat-Mu. Bentuklah kami Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jamalah kami Tuhan, dan benar ubahlah hidup kami dan keluarga kami. Bapa yang baik, teruslah bekerja atas kami. Dan kami percaya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami, masalah kami, Engkau mengerti dan peduli. Dan kami tahu Kau tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kami, tapi Engkau tetap dan terus dekat dengan kami. Untuk itu Tuhan Yesus, mulai dari hari ini kami umat-Mu mau terus berserah di hadapan-Mu. Teruslah pimpin kami Tuhan dengan Roh-Mu dan kasih kuasa. Dan teruslah Bapa yang baik mengawasi hidup kami dan melihat kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk malam hari ini, malam yang indah Kau berikan bagi umat-Mu. Kami percaya tangan Tuhan pasti tercurah bagi kami dan ada pada kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, bangsa dan negara kami ini Tuhan pasti pulihkan. Dan kami percaya bagi para pemerintah kami yang memerintah saat ini, Kau pasti menjamah mereka Bapa. Pulihkan keadaan mereka, pulihkan segala sesuatunya Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mampu memerintah bangsa dan negara kami ini dan mengatasi masalah yang saat ini dihadapi oleh bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, berkati setiap gereja-gereja Tuhan, berkati segala sesuatu, berkati orang-orang yang mengandalkan Kau juga. Pujilah nama-Mu Tuhan malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kasih kuasa Roh Kudus melimpah bagi kami umat-Mu. Dan malam hari ini kami akan tutup ibadah kami yang singkat ini. Sebelum kami tutup Tuhan, marilah Tuhan biarlah firman itu melekat dalam hidup kami. Dan Tuhan Yesus curahkanlah berkat-Mu bagi kami. Haleluya. Baiklah saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini saya undang kita untuk semua boleh buka hati dan angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih kemurahan Allah, kasih Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus boleh memberkati kami umat-Mu malam hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus